Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati. NIM saya 20210101041114. Saya dari Prodi PGMI kelas C. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian kurikulum. Nah, kurikulum itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya lintasan lari. Nah, secara istilah, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama ada faktor yaitu adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain, di mana perubahan perhatian dan perluasan bentuk pembelajaran harus mendapat perhatian. Karena perubahan praktek pendidikan di suatu negara harus mendapat perhatian yang serius agar pendidikan di negara kita itu tidak ketinggalan zaman. Nah, yang kedua yaitu berkembangnya industri dan produksi atau teknologi, di mana pesatnya perubahan di bidang teknologi itu harus disikapi dengan cepat, karena kalau tidak demikian maka output dari lembaga pendidikan akan menjadi makhluk terasing yang akan hidup di dunianya. Nah, kurikulum itu harus mampu menciptakan manusia-manusia siap pakai di segala bidang yang mampu diminatinya, bahkan mampu menciptakan dunia sendiri yang baru, bukan hanya mampu mengikuti dunia itu. Kemudian yang ketiga itu ada faktor pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar, di mana banyak sekali pemikiran, konsep atau teori baru dalam proses pembelajaran. Walaupun pemikiran itu kadang hanyalah perubahan pada titik tekannya saja. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada timeline perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, perkembangan kurikulum di Indonesia dapat kita lihat, yaitu mulai dari tahun 1947, di mana pada tahun 1947 itu kurikulum namanya itu rencana pembelajaran dirinci dengan rencana pembelajaran terurai. Kemudian pada tahun 1964 itu namanya kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar. Kemudian selanjutnya pada tahun 1968 kurikulum itu bernama kurikulum sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat dengan PPSP. Kemudian pada tahun 1975 yaitu kurikulum sekolah dasar. Kemudian selanjutnya pada tahun 1984 yaitu kurikulum 1984. Selanjutnya pada tahun 1994 yaitu kurikulum 1994. Selanjutnya pada tahun 1997 yaitu revisi kurikulum 1994. Kemudian pada tahun 2004 yaitu rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Kemudian pada tahun 2006 kurikulum tersebut bernama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Nah, selanjutnya pada tahun 2013 kurikulum itu bernama kurikulum 2013. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu kerap berubah? Nah, karena kurikulum itu sebagai perangkat rencana pendidikan itu perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya,
pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Selanjutnya, menurut Rencana Pelajaran 1947, kurikulum yaitu perubahan orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional, mulai diterapkan pada tahun 1950. Kemudian isi kurikulum yaitu ada daftar mata pelajaran dan jam pengajaran serta garis-garis besar pengajaran. Kemudian mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Kemudian yang kedua, menurut Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum yaitu silabus mata pelajaran sudah jelas. Seorang guru itu mengajar satu mata pelajaran. Rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional dan praktis. Setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Nah, 5 kelompok bidang studi. Yang pertama ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kemudian kurikulum 1945 Pancawardhana itu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Kemudian kurikulum 1968, perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya yaitu Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Kemudian, isi pendidikan, kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang hebat dan kuat. Selanjutnya itu kurikulum 1975. Prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI yang memuat 3 hal. Yang pertama ada metode, materi, dan tujuan pengembangan dan tujuan pengajaran diperinci. Kemudian satuan pelajaran. Rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang pertama ada petunjuk umum. Yang kedua ada tujuan instruksional khusus. Yang ketiga ada materi pelajaran. Yang keempat alat pelajaran. Yang kelima kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam ada evaluasi. Nah, selanjutnya itu kurikulum 1984. Di sini yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya itu kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Menyempurnakan kurikulum 1984 dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Nah, perubahan pembagian waktu di mana perubahan pembagian waktu itu menggunakan sistem catur wulan, jumlah jam pelajaran 42 jam per minggu. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama pemahaman konsep, yang kedua keterampilan penyelesaian soal, dan yang ketiga keterampilan penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, ada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Kemudian yang kedua ada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya itu keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya itu ada KTSP 2006 atau kurikulum 2006, di mana guru
pada kurikulum ini itu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sosial. Kemudian Departemen Pendidikan Nasional yaitu ada kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, perangkat pembelajarannya itu ada RPP, silabus, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian, tujuan KTSP yaitu tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Nah, kemudian ada kurikulum 2013. Alasan lahirnya kurikulum 2013, persepsi masyarakat yang pertama, terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif. Kemudian, yang kedua, beban siswa terlalu berat. Yang ketiga, kurang bermuatan karakter. Kemudian, kurikulum 2013 ini bersifat lebih student center. Nah, 3 aspek penilaian dalam K13, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada sikap. Kemudian yang menjadi perbedaan mendasar. Yang pertama, konsep kurikulum. Seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang kedua, proses pembelajaran, dan yang ketiga, proses penilaian. Nah, kesimpulan. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.